Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Venia Rundunuwu. Saya juga merupakan salah satu alumni dari Vispol Unsrat. Dan tentunya saya juga pernah menjadi bagian di keluarga besar BKK Vispol Unsrat. Sebelum itu saya berterima kasih kepada adik-adik pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi pelatihan minat bakat, terlebih khusus di bidang tari-tarian yaitu rebana dan juga banners. Tari-tarian ini adalah bagian dalam pelayanan, pujian, dan penyembahan. Teman-teman, jadi sebenarnya pelayanan semua itu sama rata, nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Mau dia seorang WL, mau dia seorang pemain musik, semua itu sama di hadapan Tuhan. Tapi masing-masing mempunyai talenta tersendiri. Nah, talenta ini yang harus kita kembangkan. Kalau kita baca dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai seterusnya, di situ perikopnya berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta, di mana setiap talenta yang kita punya itu tentunya harus kita kembangkan. Nah, tarian ini juga memiliki peran penting, mempunyai tujuan penting, motivasi penting dalam sebuah pelayanan. Karena apa? Karena tarian ini juga membawa jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang saya katakan tadi, semua pelayan itu sama, bukan hanya seorang WL saja yang mampu membawa jemaat masuk dalam pujian dan penyembahan, tapi setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di setiap tim pelayan altar, termasuk juga tari-tarian yaitu rebana dan juga banners. Dalam tarian rebana banners bukan suatu hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang gampang. Asalkan dari setiap pribadi kita mau diajar, mau dilatih, bahkan tekun, pasti teman-teman juga bisa melakukannya. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai rebana banners, kita buka dulu ayat Alkitab yang memberitahukan apa sih kegunaan dari rebana dan juga banners ini. Tapi karena saya basicnya juga di bidang rebana, saya akan lebih membahas di bidang tari-tarian rebana. Kalau kita buka dalam Mazmur 150 ayatnya yang keempat, firman Tuhan mengatakan, "Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling." Jelas di firman Tuhan ini, di Mazmur 150 ini mengatakan bahwa rebana ini adalah alat penyembahan dalam tempat kudus Allah. Jadi bagi teman-teman, jangan pernah bermain-main dalam pelayanan, apalagi jangan pernah menganggap remeh, oh ini hanya rebana saja, ini hanya banner saja. Bukan seperti itu teman-teman, tapi jelas mengatakan bahwa alat penyembahan dalam tempat kudus Allah. Kita tahu sendiri kudus itu seperti apa. Di ayat lain juga mengatakan, kalau kita baca di Yesaya 30 ayatnya yang ke-32, di situ firman Tuhan mengatakan, "Sebab setiap pukulan dengan tokat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan peperangan." Kalau kita menarik kesimpulan dari ayat ini, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa rebana ini adalah salah satu senjata dalam peperangan. Jadi rebana ini adalah salah satu senjata di dalam peperangan. Kita tahu sendiri kalau kita berperang, kita harus membawa senjata, karena kalau kita tidak membawa senjata apapun, pastinya kita akan kalah. Daud saja untuk melawan Goliat, dia harus membawa senjata sekecil ketapel. Tuhan yang menuntun Daud sampai menang melawan Goliat. Next. Nanti teman-teman bisa baca juga di Yeskiel 28 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa rebana itu adalah instrumen yang diciptakan Tuhan. Nah, perlu kita ingat bahwa rebana ini dan juga banner, setiap tari-tarian bukan milik hanya satu denominasi gereja saja, tapi milik semua ciptaan Tuhan yang mau memuji, mau menyembah Tuhan. Mereka bisa melakukannya itu. Makanya di Yeskiel 28 ini rebana itu adalah instrumen yang diciptakan Tuhan, instrumen yang harus memuliakan Tuhan. Kita lanjut. Kita baca di Keluaran 15 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Di situ ada salah satu orang yang
pernah memainkan rebana namanya Miriam. Di Keluaran ini mengatakan bahwa rebana ini adalah pengagungan kita kepada Tuhan. Jadi yang saya katakan tadi, jangan pernah kita menganggap remeh setiap pelayanan. Oke, kita perlu ingat lagi teman-teman, bahwa tari-tarian itu adalah yang pertama alat penyembahan di tempat kudus Allah, yang kedua senjata dalam peperangan, yang ketiga itu instrumen yang diciptakan oleh Allah sendiri, dan yang keempat itu adalah pengagungan kita kepada Allah. Nah, tentunya banyak sekali ayat-ayat Alkitab firman Tuhan yang mengatakan yang bersangkut paut dengan rebana, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Oke, di sini saya bukan mau menggurui, tapi di sini saya bakalan sharing apa yang saya dapatkan selama saya bergabung juga di Biro Kerohanian Kristen. Di sana banyak mengajarkan saya mengenai pelayanan. Nah, pelayanan ini sendiri teman-teman, menurut saya, kenapa sih saya harus melayani? Karena pelayanan ini adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan. Oke, teman-teman perlu garis bawahi bahwa pelayanan adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Bukan kita yang layak, bukan kita yang hebat, nggak ada yang hebat, nggak ada yang layak. Selama apapun, sehebat apapun kita melayani, nggak ada yang layak teman-teman. Hanya Tuhan saja yang melayak, semua hanya kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Pegang prinsip ini, jangan ada yang sombong, jangan ada yang merasa dibutuhkan. Karena apa? Kita yang butuh pelayanan. Kalau Tuhan mau cari yang lebih pintar dari kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih baik daripada kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih rajin daripada kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih tulus daripada kita, lebih berkualitas, pasti Tuhan ketemu. Tapi ini adalah pilihan Tuhan yang mempercayakan kita tugas pelayanan, teman-teman. Makanya jangan ada daripada kita yang sombong, merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain. Oke, di sini saya mau singgung juga, kalau teman-teman dapati ada teman-teman kalian yang mungkin skillnya masih di atas, masih di bawah kalian, jangan menjatuhkan, jangan kalian merasa hebat. Tapi apa? Rangkul dia, panggil dia, ayo latihan bareng gitu, biar bisa bertumbuh bersama-sama juga. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya harus melayani? Karena melayani itu anugerah yang sudah Tuhan percayakan. Oke, pelayanan bukan suatu beban teman-teman. Ingat sekali lagi, pelayanan ini bukan suatu beban, melainkan suatu kehormatan. Karena apa? Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini, semua orang bisa punya talenta seperti teman-teman. Tapi ketika teman-teman punya talenta dan semuanya itu dikembalikan ke Tuhan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan tentunya untuk Dia. Yang mau saya katakan di sini yaitu melayani Tuhan adalah hal yang serius. Oke, melayani Tuhan adalah hal yang serius. Maka dari itu ketika teman-teman mau melayani Tuhan, yang pertama teman-teman itu harus punya motivasi yang benar. Oke, sekali lagi, ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar. Kita harus punya tujuan yang benar. Kita harus punya visi yang benar. Karena teman-teman, kalau kita tidak punya motivasi yang benar, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian yang kita dapatkan. Tapi biarlah semua itu kita hanya mau kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Tarian rebana, tarian banners bukan seperti tari-tarian di luar sana teman-teman yang mungkin sering kali teman-teman lihat. Karena penting dalam sebuah pelayanan ketika kita memiliki karakter seperti Kristus. Dan yang ketiga teman-teman, tentunya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena omong kosong kalau kita melayani tapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya apa teman-teman? Artinya kita harus melekat dengan Tuhan, tahu apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bagi kesaksian teman-teman ketika saya melayani di salah satu, waktu itu juga kegiatan kerohanian di BKK.
pelayanan kasih dan saya dipercayakan untuk melayani rebana pada waktu itu. Nah, ketika kita melekat dengan Tuhan, setiap permainan kita, setiap tepukan kita, apapun itu, pasti juga kita bisa memberkati jemaat yang ada. Karena waktu itu ada seorang adik yang mengatakan seperti ini, "Kak, kok saya merinding yang mendengar tepukan dari rebana." Nah, jadi pentingnya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu, teman-teman. Ketika apa yang kita sampaikan dari hati, pasti juga itu akan kena ke jemaat. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita betul-betul tujuan kita untuk melayani Tuhan, semuanya akan berdampak juga kepada jemaat. Bukan hanya ke pribadi kita, tapi juga ke jemaat. Oke. Dan tentunya ketika kita mau melayani Tuhan, yang keempat itu kita harus memiliki kesediaan berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban tenaga, dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita dipercayakan untuk melayani, dan di luar sana juga ada tawaran yang lebih besar, contohnya menari di pesta, atau menari di mana. Dan kalau di luar sana pastinya kan kita bakalan dapat penghasilan, gitu kan. Tapi kalau di pelayanan di gereja kan nggak ada. Jadi kita harus sedia berkorban, teman-teman. Maka dari itu penting ketika kita mempunyai motivasi, ketika kita mempunyai tujuan yang benar melayani Tuhan, kita harus rela berkorban setiap waktu kita. Apapun yang menjadi kesibukan kita, tentunya kita harus mengutamakan Tuhan. Karena Dia yang paling utama, Dia yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya kita harus memiliki kerelaan hati. Oke, penting sekali kita memiliki kerelaan hati, memiliki ketekunan. Nah, pertanyaan ini, kenapa sih kita pelayanan? Karena buat saya cinta sama Tuhan Yesus. Ketika kita mencintai seseorang, tentunya kita cenderung memberikan sesuatu kepada orang itu. Ketika saya mencintai Tuhan, saya mau kasih sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Makanya kita harus mempunyai waktu pribadi, kita harus mempunyai waktu-waktu yang intim dengan Tuhan. Pelayanan juga ini adalah suatu hubungan. Ketika saya berhubungan dengan Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan, saya harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa poin penting juga dalam pelayanan, tentunya kita harus setia, teman-teman. Setia sama Tuhan, setia sama komitmen, yang saya katakan tadi juga tentang ketekunan. Kita harus setia, teman-teman. Berbicara soal komitmen dalam pelayanan, kalau sudah mengiyakan, kita harus mengiyakan, jangan membatalkan pelayanan demi hal yang lebih besar. Jangan membatalkan pelayanan hanya karena job secara materi lebih besar. Itu yang saya mau katakan, itu dosa, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengiyakan, tentunya kita harus tetap mau melayani Tuhan. Yang pasti kita harus bisa menikmati pelayanan, karena pelayanan itu anugerah. Kalau kita menikmati, orang yang melihatnya, orang yang merasakannya juga pasti bisa menikmati. Karena kalau kita tidak enjoy, bagaimana orang lain bisa menikmati juga. Nah, teman-teman, pelayanan juga itu harus dari hati kita ya. Yang penting itu hati kita. Tapi ingat, kalau pelayanan betul-betul dari hati kita, kita pastinya tidak akan hanya banyak doa, kita tidak hanya akan banyak baca Alkitab, tapi kita juga harus, tentunya kita harus latihan, teman-teman. Kalau hatinya penting, pasti kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau penting, pastinya kita akan melayani dengan ucapan syukur, tari-tarian kita tidak akan salah-salah. Nah, ini yang akan kita bahas, teman-teman. Pentingnya kita ikut pelatihan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus berikan yang terbaik juga. Apalagi dalam pelayanan, dalam tari-tarian. Makanya saya sudah katakan tadi, jangan pernah anggap remeh ketika kita mau melayani Tuhan. Nah, pentingnya kita ikut pelatihan, teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus mengasah setiap kemampuan kita.
Yang saya katakan di awal tadi, jangan pernah kita merasa sombong karena kita lebih bagus menarinya dari orang-orang lain. Jangan seperti itu teman-teman. Tapi rangkul teman-teman yang lain untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Karena kita melayani raja di atas segala raja, tentunya kita harus punya persiapan ketika kita melayani Tuhan. Sebenarnya saya juga merasa sangat miris ketika ada festival, teman-teman sudah bersusah payah latihan sampai larut malam untuk memberikan yang terbaik untuk festival. Tapi ketika kita mau melayani di gereja, ketika kita mau dipercayakan pelayanan, kita latihannya asal-asalan, sehingga pas tampil hancur semuanya, salah gerakan, setiap permainan kita itu tidak benar. Kalau kita masih mau main-main, kalau kita masih mau tidak latihan, sebaiknya kita nggak usah pelayanan dulu. Orang yang melayani itu bukan orang yang sudah sempurna. Makanya kita menyempurnakan diri kita dengan cara kita melatih diri kita. Menyempurnakan setiap gerakan agar ketika kita melayani Tuhan tidak salah-salah. Yang sudah saya katakan tadi, melayani dari hati. Kalau dari hati sebenarnya kita harus sadar ya teman-teman, seharusnya kita memberikan yang terbaik. Seharusnya ketika sudah di altar, ketika sudah melayani, kita tidak salah-salah lagi. Dan sangat disayangkan ketika kita salah, kita malah ketawa. Seharusnya kita sadar kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menunduk, bilang minta ampun sama Tuhan, dan memperbaiki diri kita ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Seharusnya ketika kita melayani, kita harus punya progres dengan cara latihan. Itu pentingnya ketika kita mengikuti latihan, mengasah diri kita agar tidak asal-asalan, karena kita melayani raja di atas segala raja. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kerohanian kita saja, tapi jasmani, kemampuan kita juga harus baik teman-teman. Harus ada skill, harus ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita biasa-biasa saja ketika kita melayani Tuhan, karena pelayannya malas latihan, karena pelayannya terlalu mengutamakan rohnya, jadi melupakan betapa pentingnya punya skill juga, punya kemampuan yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dibanggakan. Oke, sebagai seorang pelayan altar, sejago-jagonya, sepinter-pinternya kita dalam menari, tentunya kita harus memerlukan latihan teman-teman. Karena dari latihan ini juga bisa membangun hubungan yang baik sesama tim pelayan altar. Ketika kita latihan, tentunya kita bisa menyatukan kesatuan hati kita ketika kita sedang melayani. Enjoy teman-teman, kita bisa memiliki kesatuan hati. Bahkan kalau di tim saya itu di gereja, ketika kita melayani sudah tidak perlu lagi kode nama gerakannya, tapi tinggal kode mata saja, kode tangan, itu sudah sangat berpengaruh teman-teman. Itu sudah bisa kita ketahui, oh ternyata gerakan yang dimaksud adalah ini. Makanya pentingnya ketika teman-teman latihan, teman-teman membangun kesatuan hatinya teman-teman, sesama timnya teman-teman. Oke, karena sejago apapun kita, tentunya kita harus perlu latihan. Intinya kita sudah bisa mengerti satu dengan yang lain. Oke, sekian dari saya. Biarlah setiap apa yang sudah dibahas tadi bisa teman-teman terima, bisa teman-teman praktikkan juga untuk kedepannya, agar menjadi pelayan yang lebih baik lagi. Oke, ingat teman-teman, melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan dan bukanlah suatu beban, karena melayani itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, shalom.